Lecture dengan tema tinjauan ketahanan tanaman terhadap hama dari perspektif ekologi dan genetika tanaman. Yang terhormat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Yang kami hormati Ketua Pelaksana. Yang kami hormati narasumber pada acara Visiting Lecture. Yang kami hormati moderator sebagai pemandu diskusi hari ini. Dan yang kami hormati seluruh undangan yang kami banggakan. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dengan Al-Quran, kita raih ketenangan hati. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ahmad Yunadi. Kepada Saudara Ahmad Yunadi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita perdengarkan Al-Quran Surah Al-An'am, Surah ke-6 ayat ke-99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah. Pada yang demikian itu, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan
dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, sekaligus membuka secara resmi acara visiting lecture kepada Bapak Dr. Insinyur Munzir Busnia, MSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak narasumber kita pada siang hari ini, itu Bapak Dr. Insinyur Nugroho Susetya Putra, MSI. Beliau sehari-hari dosen di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Universitas Gadjah Mada. Kemudian Ibu Dr. Rani Wulandari, SPMP, sehari-hari dosen di Departemen Budidaya Pertanian Universitas Gadjah Mada. Dan yang saya hormati Ibu moderator kita, Ibu Dr. Maisarawati. Kemudian yang saya hormati Ibu pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Ibu Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, dan Bapak Wakil Dekan 3, Ibu Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Pertanian, khususnya Ibu Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Ibu Profesor Nurbailis, kemudian Bapak Sekretaris Jurusan, Bapak Dr. Hasmian Diamit, serta Ibu Kaprodi Proteksi Tumbuhan, Ibu Dr. Yulmi Rayanti, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru besar di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, khususnya di jurusan Hama dan Penyakit, dan Bapak Ibu dosen di Fakultas Pertanian Universitas Andalas, khususnya di jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan. Serta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini dalam rangka visiting lecture kita, dan yang saya banggakan mahasiswa kami di Fakultas Pertanian umumnya dan di jurusan Hama dan Penyakit khususnya. Baiklah, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita pada siang hari ini dapat bersilaturahmi serta dapat berbagi informasi, ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hama dan penyakit tumbuhan. Selanjutnya selawat dan salam kita peruntukkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita mengucapkan selamat dan terima kasih nih kepada Ibu Miss dan jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan yang secara berkala mengadakan acara visiting lecture secara webinar pada beberapa hari terakhir ini. Saya kira adalah visiting lecture yang kedua yang kita adakan. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih pada Bu Miss dan jurusan Hama Penyakit yang telah mengadakan ini. Apalagi ini saya kira ini suatu kesempatan yang sangat bagus bagi kita manfaatkan COVID-19 ini. Banyak hal-hal positif ya, tentu saja di samping hal-hal negatif dia misalnya adanya wabah pandemi saat ini, tapi dengan adanya pandemi ini merangsang kita untuk berkreativitas. Salah satunya kita saat ini akrab beronline. Seperti kata Pak Tio tadi, ini mungkin kita lebih sibuk hari ini daripada hari-hari sebelumnya. Dan inilah yang kita manfaatkan. Kalau tidak ada COVID-19 ini, mungkin
Pak Tio, Pak Dr. Nugroho ini tidak bisa kita hadirkan pada siang hari ini. Dan juga Bu Rani tidak akan hadir. Nah, tapi dengan kreativitas yang dimiliki, kita manfaatkan kondisi pandemi ini dengan berbagai kreativitas yang ada, sehingga saat ini jarak tidak lagi membuat menjadi pembatas bagi kita semua. Kita bisa menghadirkan siapa saja untuk kuliah umum di fakultas kita. Nah, inilah manfaat yang bisa kita rasakan saat ini. Dan kami Fakultas Pertanian mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Insinyur Nugroho, Pak Tio, dan Ibu Dr. Rani yang akan berbagi ilmu khususnya tentang sebagaimana judulnya pada pagi ini adalah tinjauan ketahanan tanaman terhadap hama dari perspektif ekologi dan genetika tanaman. Saya kira ini sangat menarik sekali. Baru kemarin kita juga berdiskusi tentang wereng batang coklat. Ya. Kita undang juga kemarin Pak Tio, Pak Andi Trisno. Ya, Pak Andi kita undang kemarin untuk bercerita tentang wereng batang coklat. Sekarang hadir Pak Tio dan Bu Rani. Ini terima kasih atas dukungan Peperta UGM untuk Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Iya, terima kasih Pak. Dan juga ini rangkaian acara ini merupakan serangkaian kegiatan dari Natalis ke-66 Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Jadi selama 1 bulan ini kita melaksanakan berbagai rangkaian yang diisi dengan berbagai acara juga, dan salah satunya adalah dengan kegiatan visiting lecture ini. Ini suatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu sedikit sambutan dari kami selaku pimpinan fakultas. Baiklah, secara bersama-sama kita buka kegiatan visiting lecture ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih pada Pak Tio dan Bu Rani yang telah bersedia hadir bersama kita pada siang hari ini. Juga terima kasih pada Bu Mis dan jurusan hama dan penyakit tumbuhan yang telah mengadakan acara visiting lecture ini. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, diskusi. Pada acara visiting lecture dengan tema tinjauan ketahanan tanaman terhadap hama dari perspektif ekologi dan genetika tanaman yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Maisyahrawati, SPMSI. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon izin untuk mengintervensi waktu liburnya hari ini. Hari Sabtu biasanya hari libur ini ya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, yang saya hormati kedua narasumber yang telah berkenan hadir pada siang ini, Bapak Ibu pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Bapak Ibu dan adik-adik seluruh peserta yang sudah bergabung siang ini. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, untuk melakukan berbagai macam kegiatan, bahkan untuk menambah wawasan keilmuan kita, sehingga meskipun dalam kondisi pandemi ini kita masih bisa berdiskusi untuk keilmuan kita gitu ya. Seperti yang disinggung oleh Bapak Dekan tadi.
Jadi benar firman Allah yang menyatakan di balik kesulitan itu ada kemudahan gitu ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudiannya selawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang telah bergabung siang ini, visiting lecture atau kuliah tamu kita kali ini berkaitan erat dengan mata kuliah ilmu hama tumbuhan yang kita berikan semester ini di program studi proteksi tanaman. Oleh sebab itu, visiting lecture ini diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Dan salah satu topik yang kita berikan dalam kuliah IHT ini adalah tentang mekanisme resistensi tanaman terhadap hama. Nah, waktu itu mungkin setelah meet ya, saya coba mengontak Pak Tio, beliau pembimbing S3 saya dulu, memohon kesediaan beliau untuk berbagi ilmu dengan kita, dengan mahasiswa yang ada di Universitas Andalas. Dan alhamdulillah sekali beliau langsung menyatakan kesediaan dan bahkan mencarikan teman untuk sama-sama memberikan kuliah umum ini, Bu Rani ya. Alhamdulillah sekali. Terima kasih sangat untuk kedua narasumber kita yang penuh semangat siang ini ya. Kemudian kita lanjut saja ke materi kita. Materi pertama kita adalah tentang ketahanan hama dari perspektif ekologi. Ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Nugroho Susetya Putra, MSc. Nah, sedikit saya sampaikan biodata beliau. Beliau ini biasa dipanggil Pak Tio ya. Kalau di Jogja itu Pak Tio ya Pak ya. Kalau saya cuma nggak pakai K-nya, cuma sampai Pak Tio aja. Beliau adalah dosen di Departemen HPT Universitas Gadjah Mada. Bidang keahlian beliau adalah di ekologi serangga. Kemudian jabatan beliau saat ini adalah Kepala Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Hayati UGM. S1 dan S2 beliau selesaikan di UGM. Kemudian S3-nya diselesaikan di Iwate University, Jepang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, beliau adalah pembimbing saya. Beliau yang pertama kali memperkenalkan saya ke dunia luar, maksudnya ke luar negeri gitu ya. Kalau biasanya saya hanya bermain-main di Indonesia, tahun 2012 beliau mengajak saya, tiba-tiba mengajak saya ke luar negeri dan itu free lagi, gratis. Dan itu pengalaman pertama saya ke luar negeri dan setelah itu saya percaya diri untuk keluar sendiri Pak Tio. Jadi terima kasih sangat ini. Dulu malah ketakutan ya pas Pak Tio ngajak ke luar negeri itu. Oh, bahasa Inggris saya amburadul gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah Pak Tio ajak ternyata nggak menakutkan amat untuk keluar negeri gitu ya Pak Tio ya. Baik, mungkin langsung saja kita mintakan kepada Pak Tio untuk memaparkan materi terkait ketahanan hama dari perspektif ekologi. Kepada Pak Tio dipersilakan. Terima kasih Bu Dr. Misyawarawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan yang terhormat, kemudian Bapak Ibu pengurus fakultas dan sahabat-sahabat saya di Fakultas Pertanian Universitas Andalas dan juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Jadi beberapa waktu yang lalu Bu Mis mengontak saya untuk mengisi kuliah yang beliau ampuh dan insya Allah saya akan memberikan sedikit berbagi tentang apa yang sudah kita kerjakan beberapa tahun belakangan ini, itu tentang ketahanan tanaman terhadap hama. Nah, saya akan sharing bahan yang akan saya berikan.
Ya. Sudah bisa dilihat nggih, Bapak Ibu nggih? Sudah, Pak. Baik, ya. Ini saya ingin berbagi tentang ketahanan tanaman, tapi saya ingin melihatnya dari perspektif ekologi. Karena selama ini orang lebih banyak membicarakan ketahanan tanaman itu dari perspektif ekonominya, gitu ya. Artinya menggunakan tanaman tahan untuk tujuan mengurangi kerusakan akibat hama dan sebagainya. Nah, kenapa saya memilih perspektif ekologi? Ya, karena saya melihat bahwa ada sedikit miskonsepsi ya atau cara pandang yang sedikit keliru tentang ketahanan tanaman. Jadi kalau selama ini kita melihat bahwa ketahanan tanaman itu ya hubungannya dengan tanaman tahan. Ini kita lihat dari perspektif ekonomi, artinya bagaimana manusia menggunakan tanaman tahan itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomis gitu. Nah, kemudian lahirlah teknologi-teknologi yang digunakan untuk membuat varietas tahan atau tanaman-tanaman dalam bentuk yang tahan yang lain yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh Ibu Dr. Rani. Nah, saya akan melihatnya dari sisi ekologi karena sebenarnya kalau kita bicara tentang ketahanan tanaman atau ketahanan tumbuhan secara umum, itu sebenarnya adalah sebuah proses. Ya, ketahanan tanaman itu sebenarnya sebuah proses panjang hubungan antara tumbuhan itu dengan organisme herbivore. Dan itu sudah berlangsung panjang sekali. Artinya itu adalah hubungan evolusioner yang sudah cukup panjang dan hubungan tersebut itu adalah hubungan yang unik. Gitu ya. Kita tidak menemukan misalnya hubungan antara warang coklat dengan padi itu pada tanaman yang lain. Karena apa? Karena warang coklat itu hanya menyerang tanaman padi. Ya, contohnya semacam itu. Sehingga kemudian ada hubungan antara tanaman padi itu dengan warang coklat itu yang khas, yang tidak dimiliki pada organisme yang lain. Nah, saya akan mulainya dengan mencontohkan sebuah contoh ekosistem, ya, karena saya akan menjelaskan ketahanan tumbuhan dari sisi alami semacam ini. Ini adalah gambaran dari ekosistem hutan. Ya, ini adalah contoh ekosistem yang alami. Di dalamnya itu banyak sekali organisme, ya, ada tumbuhan, ada hewan, dan ada mikrobia di sana. Dan kalau kita lihat tumbuhannya itu juga bermacam-macam, ya, ada tumbuhan yang dia tegaannya cukup tinggi, ada tumbuhan yang berupa semak, kemudian ada jenis tumbuhan paku-pakuan dan sebagainya, itu mereka hidup di sana, gitu. Dan hebatnya lagi, kita belum pernah melihat bahwa di hutan itu ada persaingan yang sifatnya kemudian mematikan yang lain. Ya, itu tidak ada, sehingga mereka hidup harmonis di situ. Ya. Kemudian di sini juga di ekosistem tersebut kita juga bisa melihat atau menemukan beberapa jenis organisme. Ya, ada organisme pemakan tumbuhan di sana. Ya, seperti contohnya belalang ini. Kemudian ada juga organisme pemakan organisme yang lain. Ya, kita sebut biasanya karnivor. Ada juga organisme omnivor yang dia makan pada tumbuhan, sebagian dia makan pada hewan. Kemudian ada juga beberapa organisme pengurai. Ya, ini contohnya adalah kumbang kotoran, ya, dung beetle atau cacing tanah. Itu mereka hidup di sana. Mereka mempunyai tempat hidup sendiri, kemudian mereka juga mempunyai cara hidup sendiri, mereka punya fungsi dan peran yang berbeda-beda. Nah, organisme-organisme ini itu saling berinteraksi, ya, satu dengan yang lain, meskipun itu ada interaksi yang sifatnya langsung, misalnya belalang ini makan pada tumbuhan, itu interaksi langsung. Tapi ada juga, ya, itu misalnya burung pemakan organisme ini, dia akan makan pada belalang, dan itu juga sebenarnya itu berhubungan dengan tumbuhan. Makanya ada hubungan langsung antara pemakan organisme yang lain ini dengan tumbuhan. Itu hubungan yang tidak langsung. Ya. Nah, hubungan ini, ya, itu berlangsung secara setimbang. Secara setimbang maksudnya begini. Kalau contohkan kita pada organisme belalang ini. Organisme belalang itu yang ada di hutan ini, itu belum pernah ada kejadian bahwa mereka itu kemudian populasinya meledak. Ya, karena apa? Secara alamiah mereka itu sudah dikendalikan oleh pemangsanya. Kita begitu populasi mangsa ini naik, maka kemudian pemangsa ini akan menurunkan populasinya sampai pada kesetimbangan. Ya, ini yang kita sebut sebagai interaksi yang setimbang. Nah, kemudian ada pertanyaan. Belalang ini, ya, itu tidak pernah meledak populasinya. Ya, itu beda kasusnya kalau kita misalnya lihat pada
ekosistem padi kita, ya itu sangat sering terjadi ledakan populasi hama. Contohnya warna coklat misalnya, atau tikus dan sebagainya. Itu sering sekali terjadi ledakan. Nah, sekarang pertanyaannya, itu mengapa ekosistem alam itu tidak pernah mengalami keguncangan akibat herbivore? Ya, mereka aman-aman saja di situ. Nah, mari kita lihat dari beberapa hal yang bisa kita terangkan satu persatu. Yang pertama itu adalah hubungan koevolusi. Nah, ini hubungan antara tumbuhan ini dengan organisme pemakan tumbuhan atau herbivore. Nah, ini ada satu proses yang kita sebut sebagai proses menyerang dan bertahan, offense dan defense. Nah, organisme pemakan tumbuhan ini itu selalu akan berusaha untuk bisa makan pada tumbuhan inangnya. Ya, tetapi tumbuhan inang itu juga akan selalu melakukan upaya bertahan terhadap serangan yang dilakukan oleh organisme pemakan tumbuhan tadi. Oleh karena itu, hubungan ini biasanya adalah hubungan timbal balik karena mereka saling saling membongkar gitu ya. Herbivore itu berusaha untuk makan pada tumbuhan, sementara tumbuhan itu berusaha untuk bisa bertahan terhadap serangan yang mematikan dari herbivore. Nah, ini yang sebenarnya kita di ekosistem hutan tadi. Makanya kenapa proses ini itu akan menjadikan bahwa pemakan tumbuhan ini itu tidak meledak populasinya, sementara tumbuhan ini pun juga tidak pernah ada yang lenyap dimakan oleh herbivore. Jadi kondisinya itu mereka setimbang di situ. Ya. Herbivore bisa makan pada tumbuhan, tapi tumbuhannya tetap bisa menyediakan biomasa untuk dimakan oleh herbivore. Nah, hubungan antara dua organisme ini ya itu adalah hubungan yang dinamis. Ya, hubungan yang dinamis dia dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, baik itu faktor abiotik maupun biotik. Pengaruhnya bisa langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh misalnya, kalau kita berhadapan dengan kita melihat pada suhu saja, ya suhu itu bisa berpengaruh baik pada tumbuhan maupun pada organisme pemakan tumbuhan ini. Nah, contoh misalnya yang lain adalah cahaya. Ya, cahaya ini berpengaruh langsung pada tumbuhan yang mengakibatkan kemudian tumbuhan ini akan tumbuh sesuai dengan kondisi cahaya yang ada di situ. Nah, kualitas dari tumbuhan inilah yang kemudian akan menentukan apakah pemakan tumbuhan ini mau makan pada tumbuhan tersebut atau tidak. Nanti akan saya sampaikan juga beberapa hasil penelitian ya. Nah, ini contoh ya hasil penelitian yang sudah sangat lama sebenarnya, ini tahun 1966. Ini saya belum lahir ya. Yang dilakukan oleh Vini ya tahun 1966 itu melakukan penelitian pada tumbuhan yang namanya Quercus robur. Ini salah satu jenis tumbuhan hutan ya di negara-negara 4 musim. Quercus robur ini ya itu diamati mulai dari bulan April sampai bulan September. Bulan April itu negara 4 musim ini kira-kira sudah masuk ke musim semi ya. Jadi suhunya sudah mulai hangat, kemudian cahaya matahari sudah mulai didapatkan di sana. Nah, Vini itu melihat pada dua kandungan kandungan senyawa pada tumbuhan Quercus robur. Yang satu itu adalah protein. Ini kalau diistilahkan itu adalah madunya ya, madu yang nanti akan diambil oleh herbivore. Kemudian yang kedua adalah tanin. Tanin ini diibaratkan sebagai racunnya. Jadi tumbuhan itu sebenarnya dipilih oleh herbivore berdasarkan imbangan dari madu dan racun tadi. Ya, madu itu adalah senyawa yang dibutuhkan oleh herbivore, sementara racun ini adalah senyawa yang tidak dibutuhkan, misalnya metabolit sekunder. Itu racun bagi si herbivore. Nah, itu ada imbangannya. Nah, si Vini itu mengamati bahwa protein dan tanin itu fluktuasinya demikian. Ya, protein itu turun kandungannya mulai dari bulan April itu sampai pada bulan September. Sementara tanin yang sebenarnya tidak disukai oleh herbivore itu justru naik sampai pada bulan September. Ya, ini adalah gambaran dari kualitas Quercus robur pada pengamatan antara bulan April sampai bulan September. Nah, kemudian Vini juga mengamati jumlah larva yang makan pada tumbuhan Quercus robur ini. Nah, ini rupanya grafiknya seperti ini. Nah, ini kita lihat bahwa ini adalah bulan Mei ya, bulan Mei itu letaknya di sini bulan Mei.
Kemudian sampai pada bulan September, itu rupanya jumlah larva yang makan itu makin lama makin turun. Ya, bersamaan dengan makin naiknya kadar tanin pada jaringan Quercus robur. Nah, apa artinya? Ini membuktikan bahwa si larva ini rupanya terganggu dengan keberadaan tanin pada jaringan Quercus robur. Ya, makin tinggi taninnya, maka keinginan si larva herbivore tadi untuk makan pada Quercus robur itu juga makin lama makin turun. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa pengaruh dari musim, ya mungkin juga pengaruh sinar juga, pencahayaan, kemudian suhu dan seterusnya, itu berpengaruh pada kualitas dari tumbuhan ini yang nantinya itu juga akan berpengaruh pada preferensi makan dari si herbivore. Ya, ini penelitian yang sudah terbuktikan. Kemudian yang kedua, ini penelitian yang mirip tapi dilakukan oleh peneliti yang lain. Ini pada tahun yang lebih baru. Ya, ini si peneliti ini menguji dua spesies wereng membrasit yang sifatnya monofag. Jadi dia khusus hanya makan pada tumbuhan creosote bast saja, yaitu ada Centrodotus atlas dan Moltareodes bifurcatus. Nah, uniknya ini jumlah individu yang diamati itu mencapai puncak populasinya pada waktu yang berbeda. Ya, ini contohnya pada Centrodotus atlas ini puncak populasinya itu ada pada bulan Mei. Ya. Sementara spesies yang kedua itu puncaknya itu ada pada bulan Juli. Agak mundur. Ya. Nah, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa ternyata ya itu musim itu berpengaruh pada kualitas creosote bast ini, tetapi karena itu yang makan itu ada dua spesies, rupanya dua spesies ini itu sensitif pada bahan yang berbeda pada tumbuhan yang sama. Ya, mungkin pada bulan Mei ini ya itu ada sesuatu yang bisa diambil oleh Centrodotus atlas, makanya populasinya tinggi. Tapi begitu sudah masuk kepada bulan berikutnya, itu ada senyawa yang dia tidak mau makan di situ. Ya, kemudian dia turun populasinya. Nah, sebaliknya ini ada bahan-bahan tertentu yang pada bulan Juni ya itu justru merangsang si Moltareodes bifurcatus ini untuk makan lebih banyak sehingga dia kemudian naik populasinya. Ya. Jadi artinya apa di sini? Bahwa pada tumbuhan yang sama yang kita tahu bahwa kandungan madu dan racunnya tadi juga bermacam-macam, itu memberikan pengaruh yang berbeda pada spesies herbivore yang berbeda. Ya, jadi itulah sebabnya kadang-kadang kita heran ya, kok di tanaman terutama tanaman tahunan ya, itu kok selalu ada hamanya. Ya, pada bulan ini itu hamanya A misalnya. Pada bulan berikutnya itu hamanya B, pada bulan berikutnya lagi itu hamanya C dan seterusnya. Rupanya ini sudah dibuktikan oleh penelitian ini, ya. Jadi mestinya itu herbivore itu mempunyai preferensi yang berbeda-beda pada senyawa tertentu yang menurut dia itu menguntungkan. Nah, keberadaan senyawa itu ditentukan oleh salah satunya musim. Ya, mungkin pada musim bulan Mei itu yang banyak adalah senyawa A. Itu ternyata yang suka adalah Centrodotus atlas. Sementara pada bulan Juli itu ada senyawa B yang disukai oleh Moltareodes bifurcatus. Ya, ini salah satu bukti yang sudah dicatat. Ya. Kemudian kita lihat pada dampak faktor biotik. Ya, jadi tumbuhan atau tanaman itu hidup pada satu tempat, itu pasti dia akan berinteraksi dengan yang lain. Dan ingat bahwa interaksinya itu bukan hanya dengan herbivore, tapi juga dengan organisme yang lain, bahkan tumbuhan yang lain sekalipun. Ya, mari kita lihat. Yang pertama itu adalah dengan patogen. Ya, jadi kalau kita mau lihat ya, itu kalau kita usap pada permukaannya, kemudian kita lihat di dengan perlakuan khusus ya, itu di bawah mikroskop itu pasti kita akan menemukan patogen di sana. Entah itu patogen yang sifatnya mematikan bagi tumbuhan atau patogen-patogen yang lain yang sifatnya tidak mematikan. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah herbivore. Sekali lagi bahwa herbivore yang datang pada satu jenis tumbuhan itu tidak hanya satu dua, tapi banyak, macam-macam jenisnya. Gitu, ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah tumbuhan dari spesies yang sama, tapi dia tumbuh berdekatan. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai pesaing.
Ya, di sini karena dia spesiesnya sama, berasal dari spesies yang sama, maka dia disebut sebagai pesaing intraspesies. Jadi jangan salah kalau kita mau lihat bahwa tanaman kobis ini pesaingnya bukan kobis yang lain. Tidak, ya. Individu kobis yang tumbuh di dekatnya itu juga pesaing yang nantinya ketika persaingan itu ketat, ya, persaingannya itu berat, itu akan mempengaruhi ketahanan dari tumbuhan tersebut. Itu, ya, ini yang salah satunya yang mempengaruhi ketahanan dari tumbuhan ini, ya, pesaing intraspesies. Kemudian yang kedua, itu tumbuhan bisa berasal dari spesies yang lain. Ini yang kita sebut sebagai pesaing interspesies. Ya, kadang-kadang kita mikir kan, loh ini ada tumbuhan lain, dia hidup di sini, apakah tidak bisa berdampingan? Ya, kita harus tahu bahwa ternyata tumbuhan itu bisa ditanam berbarengan dengan tumbuhan yang lain, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ya, artinya apa? Tidak semudah kita kemudian menanam 2 tanaman atau 3 jenis tanaman bersamaan, tidak. Itu ternyata ada rumusnya. Ya, bahwa ada satu jenis tanaman yang dia tidak suka ditanam bareng dengan tanaman yang lain, tapi ada juga yang tanaman yang bisa ditanam bersama dengan tanaman yang lain, gitu ya. Nah, ini adalah konsep yang namanya crop companion. Ini adalah salah satu contoh rumusnya yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak semua jenis tanaman itu bisa ditanam dengan sembarang jenis tanaman yang lain. Sebagai contoh misalnya ini jagung, itu bisa ditanam dengan mentimun, ya, bisa ditanam bareng dalam satu lahan, ya. Tetapi dia tidak bisa, ya, contohnya bawang ini tidak bisa ditanam bersamaan dengan polong-polongan. Tapi bawang ini bisa ditanam bersamaan dengan tomat. Gitu, ya. Cocok dia ditanam dengan tomat, tapi tidak bisa dengan polong-polongan, ya. Ini contoh lagi misalnya bayam. Bayam itu bisa ditanam dengan polong-polongan, ya, tapi tidak bisa dengan kentang. Ya, ini salah satu contoh yang ini sebenarnya sudah ada rumusnya, ya, namanya crop companion. Jadi nanti kalau adik-adik mahasiswa ini ingin melihat, saya mau tanam Pak, tanam apa namanya kobis, ya, tanaman apa yang cocok, itu silahkan diketikkan saja. Crop companion apa namanya kobis itu sudah masuk situ, ya. Ada tuh rumusnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah adaptasi herbivore. Ya, jadi selain tanamannya sendiri, itu ada adaptasi yang dilakukan oleh herbivore. Adaptasi terhadap apa? Yang pertama itu adalah adaptasi terhadap faktor-faktor yang secara langsung berpengaruh pada herbivore tersebut. Ya, misalnya ada suhu, kemudian ada kelembapan, kemudian ada musuh alami, ya. Kemudian herbivore ini juga beradaptasi pada kondisi inangnya. Ya, contoh misalnya kalau kita menanam tembakau tapi yang punya trikoma panjang misalnya. Ya, kadang-kadang kita berpikir, wah, dengan trikoma yang panjang ini, ya, itu pasti serangga tidak akan mau datang. Ya. Ya, kalau kutu-kutuan oke, ya, karena kutu-kutuan itu ukurannya kecil. Kalau trikomanya panjang itu dia tidak bisa menusukkan stiletnya karena terhalang oleh trikomnya. Tapi kalau yang datang itu adalah belalang, ya, itu tidak jadi masalah, gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai adaptasi herbivore itu terhadap inangnya. Nah, ini tergantung pada potensi biologis dari herbivore tersebut. Contohnya misalnya ada beberapa jenis herbivore yang kita temukan pada tanaman, itu yang kita tahu bahwa tanaman tersebut mengandung racun. Apa contohnya? Tembakau. Tembakau itu kan kita ambil nikotinnya. Ya, nikotin kita sudah tahu bahwa itu racun yang biasanya juga digunakan untuk membuat pestisida nabati, gitu ya. Tapi ada saja herbivore yang makan pada tembakau dan mereka baik-baik saja. Ya, ini sebuah potensi biologis yang memungkinkan si herbivore tadi itu bisa makan pada tembakau yang beracun. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan adaptasi terhadap tekanan lingkungan. Ada beberapa jenis serangga itu yang dia tidak peduli dengan suhu, tidak peduli dengan kelembapan, ya, itu naik turun dan sebagainya dia masih mampu. Ya, itu namanya kemampuan adaptasi terhadap tekanan yang lingkungan. Ya, atau mungkin ada musuh alami. Ya, dia sanggup untuk beradaptasi dengan cara misalnya dia kemudian pindah ke tempat yang lain. Ya. Nah, ini salah satu contoh tadi yang saya sampaikan. Ada potensi-potensi khusus dari herbivore itu yang mampu membuat dia bertahan bahkan ketika dia makan pada tumbuhan yang mengandung racun. Ini contohnya adalah larva Manduca sexta. Ya, ini Anda banyak temukan ini larva yang semacam ini pada tanaman tembakau. Itu ulatnya ukurannya cukup besar, ya.
Nah, ulat ini itu punya kemampuan mengeluarkan kembali atau mengekskresikan 93% dari total nikotin yang termakan dalam waktu hanya 2 jam. Ya, artinya apa? Dalam waktu 2 jam ini, ya, nikotin itu belum berpengaruh buruk pada larva Manduka sexta, tapi sudah dia keluarkan. Ya, hebat kan? Ya, sehingga yang terjadi adalah ya setelah 2 jam dia terbebas dari pengaruh nikotin. Ya, sehingga dia baik-baik saja. Makanya kita lihat Manduka sexta ini, loh, kok makan daun tembakau juga ya. Padahal daun tembakau ini biasa kita gunakan untuk membuat pestisida. Gitu ya. Ini salah satu contoh adaptasi herbivore terhadap inangnya. Nah, setelah ekosistem alami tadi kita bahas, kemudian saya ingin membandingkannya dengan ekosistem pertanian yang kita punya. Ya, biasanya itu kita sebut sebagai ekosistem buatan. Iya, memang kan itu buatan manusia yang ditujukan untuk kepentingan manusia dan diolah dengan cara-cara manusia, gitu ya. Nah, kita lihat dulu beberapa hal tentang ekosistem pertanian, ya. Yang jelas ekosistem pertanian itu punya perspektif ekonomis. Ya, kita tanam padi untuk menghasilkan beras yang nanti akan kita makan sebagai makanan pokok, ya. Kalau ada kelebihan akan kita jual. Ya, itu adalah kepentingan-kepentingan ekonomis. Ya. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang ada pada ekosistem pertanian. Biasanya, ya, kalau kita membicarakan ekosistem pertanian itu adalah tempat untuk tanam monokultur. Dalam areal yang luas dan dilakukan terus-menerus, musim demi musim itu ditanam dengan tanaman yang sama. Ya, ini salah satu ciri. Kemudian ciri yang berikutnya adalah penggunaan pupuk sintetik, ya, terutama nitrogen itu sangat masif. Kenapa? Ya, karena kita punya lahan yang terbatas, apalagi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, itu lahan petani itu sempit. Ya, lahan yang sempit ini tetap saja kita paksa untuk menghasilkan sesuatu yang ekonomis. Kita ingin supaya lahan yang sempit ini tetap menguntungkan. Bagaimana caranya? Ya, salah satu yang paling mudah adalah menggunakan pupuk sintetik. Karena reaksinya cepat untuk menyediakan hara pada tanaman itu, ya. Kemudian penggunaan bahan beracun. Ini sama karena biasanya kalau orang sudah menggunakan pupuk sintetik, dia tergelitik untuk menggunakan secara besar-besaran. Ya, biasanya kalau petani ditanya itu, kenapa sih Bapak menggunakan pupuk nitrogen itu banyak sekali? Supaya daunnya hijau. Jadi petani itu kalau melihat daun tanaman hijau itu senang sekali gitu ya, dianggap sebagai tanaman yang sehat. Nah, itu sebenarnya adalah jalan masuk bagi si herbivore tadi untuk makan di situ. Ya, kita ibaratkan saja bahwa tanaman yang diberikan pupuk dengan masif tadi itu ibarat manusia, ya, masih umur balita, ya, itu diberi makan sebanyak mungkin supaya besar badannya. Ya, ukurannya besar gitu ya, beratnya juga, bobotnya juga besar gitu ya, tetapi dia rentan terhadap serangan penyakit. Nah, ini sama juga dengan tanaman padi ya, atau tanaman yang lain. Begitu dia diberikan pupuk nitrogen dalam jumlah yang melebihi kebutuhannya, biasanya kemudian dia juga kemudian didatangi oleh banyak sekali jenis herbivore yang sebagian besar itu adalah hama. Makanya muncul kemudian manusia untuk menanggulangi hama itu biasanya mereka menggunakan pestisida sintetik karena lebih mudah digunakan gitu ya. Makanya kemudian muncul gejala resistensi, resurgensi dan sebagainya. Ya, ini adalah ciri khas dari ekosistem pertanian buatan manusia. Nah, oleh karena itu ekosistem pertanian itu biasanya itu mudah mengalami guncangan dari lingkungannya ya. Jadi dia sistemnya tidak stabil. Ya, sebagai contoh misalnya kalau kita ke sawah ya itu kasus di tempat saya mungkin di tempat Padang mungkin tidak seperti itu ya, tapi di tempat saya itu sudah jarang sekali kita ke sawah kemudian mengambil sebongkah tanah kemudian kita menemukan ada cacing tanah atau organisme pengurai yang lain. Itu sudah sangat jarang kita temukan ya. Padahal tadi yang sudah saya sebutkan di depan tadi bahwa namanya pengurai itu harus hadir di sebuah ekosistem karena dia yang menentukan bahwa tanah itu akan terus menerus subur itu karena aktivitas dari pengurai yang menyediakan pakan bagi tumbuhan ya. Nah, karena tidak ada pengurai, maka kemudian pertanyaannya siapa yang akan menguraikan daun-daun yang gugur di situ? Tidak ada. Nah, sehingga kemudian tanaman ini itu membutuhkan pupuk tambahan dari manusia, bukan dari pengurai tadi.
Nah, kemudian terus-menerus sehingga kemudian yang terjadi adalah tanah ini sudah penuh dengan bahan-bahan beracun. Ya, makanya kemudian dia gampang sekali mengalami ketidakstabilan. Ya, sekarang pertanyaannya, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, kita akan melihat dulu bahwa ada perspektif lain selain perspektif ekonomi itu, ya, yang harus kita pertimbangkan. Ya, itu adalah perspektif lingkungan. Ya, kenapa kita pertimbangkan? Karena sebenarnya kalau perspektif lingkungan ini sudah kita pahami, ya, kemudian kita laksanakan, itu sebenarnya yang namanya ketahanan tanaman itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Meskipun itu tidak perlu dijaga dengan macam-macam. Ya, karena lingkungan itu sendiri yang sudah menjaganya. Ya, mari kita lihat satu persatu. Ya, kita akan mulai dengan apa yang kita sebut sebagai rekayasa habitat. Jadi habitat di ekosistem pertanian ini, ya, itu kita upayakan supaya tanaman yang kita tanam itu dengan sendirinya dia tahan. Ya, nanti mungkin Bu Rani akan menjelaskan lebih jauh ya. Kenapa alasannya ketika kita menanam tanaman yang katanya itu varietas tahan, ya, ditanam di satu lokasi, itu dalam beberapa musim saja itu sudah bisa dipatahkan oleh hama. Yang katanya ya itu sebenarnya bisa ditahan oleh tanaman tersebut, tapi kenyataannya dia patah juga ketahanannya. Ya, itu kenapa seperti itu? Itu ya. Karena ketahanan yang ada di situ itu sifatnya itu sintetik, dibuat oleh manusia, direkayasa oleh manusia. Karena ketahanan tanaman yang sebenarnya itu sebenarnya berasal dari lingkungannya sendiri. Itu. Sehingga ketika tanaman yang tahan ini ditanam dengan syarat, dengan mengikuti syarat, ya, itu dia akan tetap tahan. Tetapi sebaliknya kalau misalnya itu ditanam, kemudian ternyata dia harus menggunakan cara-cara yang lain gitu ya, itu mungkin dia akan patah gitu ya. Makanya kemudian kita perlu melakukan rekayasa habitat. Nah, rekayasa habitat itu sebenarnya prinsipnya adalah memfasilitasi tanaman itu tumbuh optimal dan membantu mengelola organisme pengganggu. Nah, karena di sini ada kata membantu mengelola, itu artinya organisme pengganggu ya itu kita posisikan sebagai herbivore, bukan sebagai hama. Gitu ya. Dan dia memang wajib ada di sana, tidak boleh tidak ada. Karena apa? Karena organisme herbivore ini itu pakannya si karnivor, musuh alami. Ya, sekarang kita bayangkan saja kalau misalnya herbivore ini lenyap dari situ, itu artinya sudah tidak ada lagi musuh alami yang mau datang ke sana, ya. Sehingga kemudian yang tadi saya sebutkan bahwa ekosistem yang asli, yang alami itu tidak akan berlangsung, ya, karena kita mengambil salah satu komponen yang harusnya ada di situ. Nah, ini salah satu contoh bagaimana cara kita melakukan rekayasa habitat. Ya, ini saya contohkan bahwa kita menanam jagung, ya. Ini lajur yang di tengah ini itu kita tanami jagung. Kemudian, ya ini tanaman utama. Kemudian kita tanam juga di pinggir di tengah-tengahnya itu adalah tanaman legume. Ya, kenapa saya tempatkan juga ada tanaman legume di sini? Jagung itu seperti tadi saya sampaikan itu ada tanaman yang rakus hara. Ya, tanaman rakus hara itu biasanya membutuhkan pupuk dalam jumlah besar. Nah, kalau kita ingin membuat habitat itu terbebas dari penggunaan bahan-bahan sintetik, ya, maka kita cari alternatifnya yang sudah disediakan oleh alam. Apa itu? Ya tumbuhan legume. Karena tumbuhan legume itu sanggup memfiksasi nitrogen. Ya, sehingga dia bisa sebenarnya sudah menyuburkan tanah dengan nitrogen yang dia fiksasi. Nah, itu diberikan kepada jagung. Ya, ini sudah banyak diteliti, bahkan orang Indian Amerika ya itu sudah paham. Jadi kalau mereka itu nanam jagung, mereka makan pokoknya jagung ya, orang-orang Indian itu. Mereka tanam jagung ya di Amerika itu kan kebanyakan juga padang pasir ya. Dia tanam jagung ya, tetapi dia juga tanam tumbuhan legume. Kacang-kacangan di situ, ya, polong-polongan di situ. Untuk apa? Karena si orang Indian ini tahu juga bahwa ini butuh pupuk gitu. Mungkin dulu belum ada ilmu pupuknya ya, tapi mereka paham itu bahwa si jagung ini juga butuh makan. Dan mereka rakus, sehingga kemudian mereka tanam, ini mungkin berdasarkan pengalaman mereka. Mereka tanam polong-polongan. Nah, kemudian terjadi interaksi yang saling menguntungkan antara tumbuhan jagung dengan tumbuhan legume. Nah, legume ini sebenarnya juga punya alasan dia bagus ditanam dengan jagung. Karena apa? Karena dia ternaungi oleh jagung.
Ya, jadi tanaman legium itu sebenarnya tidak membutuhkan cahaya 100%. Ya. Sehingga dia tetap saja membutuhkan naungan dan itu didapatkan dari jagung. Jadi menanam jagung dengan tumbuhan legium itu adalah crop companion yang baik, ya. Tanam legium di situ. Kemudian berikutnya itu kita tanam tumbuhan penghalau. Ya, karena kita tahu bahwa dengan model begini itu jagung ini pasti akan tumbuh dengan baik. Tadi saya sebutkan di depan, kalau tumbuhan itu kualitasnya bagus, maka herbivore itu akan berdatangan di sana. Karena ini adalah inang yang baik kualitasnya. Itu kan berdatangan. Nah, bagaimana cara kita untuk menghalau? Ya, kita tanami ada beberapa jenis tumbuhan penghalau. Ya, misalnya tumbuhan marigold atau tagetes. Ya, itu diteliti itu adalah penghalau kutu putih. Ya, atau mungkin saya tidak tahu ya, ada tumbuhan yang lain ya, tapi yang pernah saya baca itu marigold. Marigold itu bisa menghalau kutu putih. Nah, misalnya kutu putih itu adalah hama pada jagung, ya. Karena kita tanam marigold di sini ya, dia tidak bisa masuk karena sudah terhalau. Tidak suka dia. Lihat penghalau tanaman ini aja sudah mereka nggak suka. Mereka tidak jadi masuk dan makan pada tanaman jagung, ya. Tanam tumbuhan penghalau. Kemudian yang berikutnya tadi ada faktor yang kedua, ya, itu adalah musuh alami. Musuh alami ini yang kemudian nanti akan mengelola juga populasi dari herbivornya. Nah, musuh alami itu tidak datang begitu saja. Kadang-kadang kita salah. Misalnya ya, contoh misalnya ini ditanami jagung semua tanpa ada tumbuhan konservasi ini. Oh, biarkan saja, begitu nanti ada hamanya, musuh alami kan datang. Datang dari mana? Kalau kita bicara parasitoid yang ukurannya kecil, dia tidak mungkin itu terbang berkilo-kilometer. Oleh karena itu kita sediakan rumah di dekat tanaman ini, ya. Makanya ini kita tanam tumbuhan konservasi di situ yang dia punya bunga, kemudian punya nektar, punya polen yang itu adalah pakan alternatif atau pakan tambahan bagi si organisme musuh alami. Ya, ini salah satu contoh saja. Jadi nanti itu bisa diotak-atik yang lain, bisa dibuat yang lain tergantung pada lokasinya. Karena kita tidak bisa menanam tanaman yang sama ini di lokasi yang berbeda, yang tidak memberikan keuntungan optimal pada tanaman yang kita tanam. Ya, jadi ini bisa macam-macam nanti. Ya, jadi kita harus memutuskan bahwa ketahanan tanaman itu adalah hasil sebuah proses penyesuaian tanaman terhadap tekanan yang diberikan oleh faktor abiotik dan biotik. Itu yang kita sebut sebagai ketahanan. Jadi itu sebuah proses sebenarnya, ya. Jadi bukan masalah bendanya, tapi itu adalah sebuah proses. Kemudian yang kedua, di agroekosistem ketahanan tanaman itu dapat ditingkatkan melalui usaha menciptakan lingkungan yang mendukung. Artinya apa? Lingkungan yang mendukung pertumbuhan tanaman untuk tumbuh optimal, tapi di sisi yang lain dia mencegah herbivore itu untuk tumbuh berkelanjutan sehingga populasinya meledak. Itu yang kita sebut sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh saja, ya. Ini ada satu jenis gulma yang namanya gulma siam, Chromolena odorata. Ya, ini di banyak perkebunan dianggap sebagai musuh yang paling penting, ya, karena dia dianggap sebagai musuh dari tanaman perkebunan. Tetapi, ya, ini kami sudah meneliti gulma siam ini selama 10 tahun ya, sejak 2000 ya, sekitar 20 tahunan ya. Kita melihat potensi dari gulma siam itu adalah sebagai pestisida nabati. Di samping sebagai pupuk nabati. Ini pernah kami buktikan. Pestisida nabati itu masih kami teliti sampai sekarang, ya, dan ada beberapa jenis serangga yang bisa dikendalikan dengan menggunakan gulma siam. Ya, saya hanya berpikir saja kalau misalnya gulma siam ini kita komposkan, kita gunakan sebagai pupuk, itu akan sangat bagus untuk meningkatkan ketahanan tanaman, gitu ya. Kemudian kedua, ini yang tadi saya sampaikan, ini namanya marigold, ya. Itu adalah penangkal nematoda. Jadi akarnya itu mengeluarkan eksudat yang tidak disukai oleh nematoda. Jadi di pinggir-pinggir lahan pertanian itu biasanya ditanam marigold sehingga nematoda itu tidak masuk ke dalam lahan. Ya, nah ini tadi yang saya sebutkan. Ini juga penghalau kutu putih. Ya, jadi ini bisa kita tanam sebagai tumbuhan penghalau. Kemudian konservasi organisme bermanfaat. Ya, kalau tadi saya sebutkan bahwa konservasi itu hanya untuk musuh alami, sebenarnya tidak begitu, ya. Karena bisa juga dia dipakai untuk konservasi organisme pengurai dan penyerbuk. Ya, jadi ini sebenarnya multifungsi, makanya menarik juga. Ya, kalau di daerah tertentu mungkin dijadikan sebagai objek wisata juga ya, untuk selfie itu kan bagus juga kan. Nah, ini seperti ini, konservasi organisme yang bermanfaat.
Nah, ini cacing tanah. Kenapa saya sampaikan cacing tanah? Cacing tanah itu ya kotorannya itu mengandung yang pertama itu adalah senyawa makro, bukan senyawa makro ya. NPK itu senyawa makro, ya itu yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan itu kualitasnya cukup tinggi. Dan yang kedua, dia mengandung enzim. Enzim yang bermanfaat bagi ketahanan tanaman. Ya, makanya biasanya kalau di tempat-tempat tertentu orang-orang menggunakan casting ini sudah semacam budaya juga gitu ya. Saya gunakan casting, saya tidak menggunakan pupuk yang lain. Ya, ini salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan tanaman secara alami ya. Ya, ini contohnya feses cacing tanah, casting itu ya. Itu kaya NPK, oke, dan juga mineral-mineral, mikro elemen dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini saya menyampaikan bahwa yang namanya ketahanan tanaman itu bukan individu ya. Jadi kita jangan mengatakan bahwa tanaman tahan itu ya tanaman padi ini tahan itu, bukan ya. Jadi levelnya bukan hanya level populasi tapi juga sudah level komunitas atau ekosistem. Kenapa komunitas? Mari kita lihat ya. Kalau kita tanam tanaman kobis misalnya ya, maka tanaman kobis itu akan berhubungan dengan organisme yang lain. Ya, ini herbivore. Kemudian itu ada musuh alami dari herbivore ini. Ya, mungkin nanti adik-adik mahasiswa bisa mencari di Google ya. Itu ada satu mekanisme yang namanya calling for help. Ya. Jadi berteriak untuk minta tolong gitu. Tolong gitu ya. Nah, ketika si herbivore itu makan pada tanaman ini mengeluarkan senyawa ya, itu yang bisa ditangkap oleh parasitoid dari herbivore ini. Jadi begitu ini dilukai oleh herbivore, kemudian dia mengeluarkan senyawa ini yang kemudian memanggil tentara parasitoid ini ya, datang ke sini kemudian dia menyerang herbivornya. Itu yang disebut sebagai calling for help ya. Ini salah satu juga bentuk ketahanan tanaman. Ya. Kemudian contoh yang lain, kalau kita melakukan polikultur, menanam satu jenis tanaman dengan tanaman yang lain, itu pada organisme herbivore yang polifag ya, atau yang inangnya banyak, maka kita bisa menghindarkan tanaman kita itu dari kerusakan yang parah. Ya, karena ternyata ini lebih suka pada tumbuhan yang lain. Nah, makanya kita bisa saja tanam tumbuhan yang lain itu yang nilai ekonominya lebih rendah. Ya, tetapi lebih disukai oleh herbivore dibandingkan dengan tanaman utamanya. Ini kita bisa tanam di dekat tanaman utama kita, sehingga ketika ada herbivore yang polifag tadi, rupanya dia lebih memilih yang nilai ekonominya lebih rendah, tapi lebih disukai, gitu ya. Nah, inilah gambaran dari ketahanan tanaman itu kalau kita lihat dari perspektif ekologi, ya. Jadi nanti mungkin akan ditambahkan, mungkin akan dijelaskan oleh Bu Rani itu kalau dari perspektif teknologi semacam seperti apa, gitu ya. Yang saya sampaikan itu adalah dari perspektif ekologi. Oke. Dan ini adalah nanti silahkan adik-adik mahasiswa kalau mau mengikuti kuliah saya. Ini saya sudah membuat satu channel di YouTube ya. Nanti silahkan Anda buka ya. Mendapati beberapa kuliah yang kemudian saya buatkan videonya di situ. Mungkin bermanfaat untuk Anda ya. Silahkan dibuka. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Bu Miss. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Miss. Maaf. Terima kasih banyak Pak Tio. Ini materinya keren sekali nih Pak. Luar biasa sekali. Ini kayaknya materi satu semester yang Bapak bikin jadi untuk satu kali pertemuan kayaknya. Alhamdulillah sekali. Banyak sekali yang saya tangkap. Ini kalau adik-adik yang mengambil mata kuliah ilmu hama tumbuhan ini sudah mendapatkan begitu banyak pencerahan-pencerahan. Tadi ada pengaruh musim juga ya, pengaruh senyawa yang ada di tanaman seperti ketika protein tinggi, senyawa metabolit sekunder kayak taninnya rendah gitu. Nah, ketika taninnya rendah, hamanya jadi tinggi gitu ya. Jadi banyak sekali pencerahan-pencerahan yang sudah diberikan oleh Pak Tio. Yang terakhir tadi sangat menarik Pak, rekayasa habitat gitu ya. Yeah. Ini bisa kalau kita mampu merekayasa sedemikian rupa itu akan membuat tanaman kita menjadi lebih tahan secara